Oke, baik teman-teman, selamat sore ya. Jadi di depan kita ini ada speedometer Mercy Accord ya. Kodenya sebentar. Mercedes-Benz. Seperti itu. Oke, kodenya seperti itu. Oke, untuk mobilnya ini bis atau truk ya, sama aja. Jadi trouble-nya adalah di sini dikasih keterangan di speedometernya ini RPM, ada keterangannya mati. Terus yang sebelah sini adalah air pressure, tekanan udara ya, mati juga. Oke. Mungkin ini videonya agak lama sedikit dari video-video di bawah. Oke, Speedo ini datang ke sini dengan minta untuk diperbaiki di sensor kecepatan. Dia nggak fungsi, sama air pressure-nya juga tidak fungsi. Oke, kita nyalakan dulu. Ini saya menyalakan pakai cas laptop ya. Oke, posisi sudah nyala. Saya terangkan sedikit untuk yang di sini. Ini adalah indikator untuk air pressure-nya ya. Jadi kalau ini nyala berarti tekanannya ini kurang dari 6,8 atau di bawah sini ya. Kalau di bawah sini dia udah bunyi. Oke. Pertama saya akan jelaskan sedikit kita mulai dari sini dulu ya. Oke, saya buat orek-orekan sedikit. Ini speed sensor. Nah, di sini saya kasih keterangan untuk sensor kecepatan atau speed sensor ini. Untuk pinnya ada di X2 soket 18, di pin 8 itu nanti ada 8 volt yang sebelumnya nggak ada. Terus X2 ya, di soket X2 18 pin, posisi di pin 7 itu adalah sinyal masuk dari speed sensor. Nah, untuk frekuensi speed sensor akan membaca frekuensi pergerakan output transmisi ya. Nanti akan dikirim ke speedometer, yang satunya dikirim juga ke ECU seperti itu. Jadi di sini main frekuensi. Nah, tahap pertama kita akan coba tes apakah 8 voltnya ini ada atau tidak, yang sebelumnya itu nggak ada ya. Oke, nanti bisa diperhatikan di multitester. Ini di soket X2 ya, 18 pin, posisi di pin 8. Oke, itu ada tidak tegangan 8 voltnya. Oke, ini posisi di belakang. Ini saya sudah jumper di sini biar enak pengetesannya. Oke, di multitester hadir 8,72 ya, artinya 8 volt gitu. Oke, coba kita akan tes menggunakan ini ya, kasih ini untuk menghidupkan si ini speed sensor. Jarumnya bergerak, coba kita off kan dulu. Oke, terus di sini kalau ini bergerak berarti di tripnya ini nanti akan bertambah ya. 8 ya, ini 9, ini belakangnya juga bertambah, terus bertambah ya. Jadi di sini posisi sudah bisa berfungsi lagi untuk sensor kecepatan. Kita off kan, coba lagi kita on kan lagi. Oke, bisa ya, kita off kan. Nah, untuk kedua kita lari ke sini, tak buatin orek-orek juga lagi nih. Air pressure, jadi indikator yang sebelah sini ini infonya bermasalah. Jadi di sini ada 3 ya untuk sensor pressure switch-nya, air pressure switch, air pressure ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya biar nanti masuk akal. Ada 1, 2, 3 sensor ya.
Untuk pin-pinnya ini ada di X3 soket di speedometer. Ini untuk pressure, air pressure, pin apa ya, sensor 1, sensor 2, ini sensor 3. Nah di sini ini ada garis merah ya. Di atasnya 6 ini ada garis merah, itu menandakan 6,8. Nanti kalau di bawah 6,8 ini lampunya akan nyala dan buzzernya akan bunyi terus menerus. Tetapi ini soketnya atau pinnya belum saya pasang. Ini simulasi aja ya. Nanti ini yang potensio 1, 2, 3 ini sebagai ini ya. Kita simulasikan saja 1, 2, 3. Ini berfungsi ketika buzzer sama ini on. Ini di bawah 6,8 bar. Kalau yang ini switch itu 5,5 bar, dia akan menyalakan ini. Antara 3 ini dia bisa menyalakan ini ketika di bawah standarnya 6,8. 12 ini 6,8, yang satu ini 5,5 bar untuk menyalakan ini. Nanti sama buzzer dia akan berbunyi. Oke, seperti itu. Nah, untuk kasusnya kemarin itu, untuk di X3 18 pin, pada posisi pin 1 5 voltnya hilang. Terus yang sensor kedua di sini 5 voltnya X3 18 pin, posisi di pin 10 5 voltnya juga hilang. Terus yang sensor ketiga ini switch X3 18 pin, posisi pin 9. Di sini yang seharusnya dia ada di tegangan 24 volt ya. 24 ya. 24 volt sesuai kendaraan tersebut, jadi akinya ada 2 ya, 24 volt. Ini juga hilang. 1, 2, 3 di sini hilang semua, artinya di sini tidak akan bisa berfungsi. Buzzer tidak akan dinyalakan, cuman di sini melotot terus. Jadi indikator di sini tidak terpantau. Jadi mobil atau truknya atau bisnya itu was-was ya kalau air pressure-nya ini tidak berfungsi, karena untuk sistem pengereman dia itu menggunakan air brake ya, tidak menggunakan fluid, dia menggunakan tekanan udara. Oke, tahap pertama kita akan pastikan di sini yang sensor 1 ini X3 18 pin, posisi pin 1 5 voltnya sudah ada atau belum. Terus yang sini juga 5 voltnya sudah ada belum. Terus yang sini juga, yang ketiga ya, sensor ketiga ini yang 24 volt ini sudah ada atau belum. Yang sebelumnya itu enggak ada sama sekali, makanya di sini bermasalah. Oke, kita coba tes nanti di situ di multitester. Ini soketnya sama yang sebelah tadi, saya jumper biar enak untuk pengetesannya. Oke, 5 volt 24 ya, artinya 5 volt sudah ada untuk di pin ini ya, X3 18 posisi pin 1. Yang kedua ini 18 pin, untuk posisi pin 10 itu sudah ada atau belum, posisi di sini ya. Pegang pelan-pelan nanti biar nggak copot yang di belakang. Oke, sama ya, 5,25 volt. Terus satu lagi yang di sini, ini kaitannya sama yang switch sensor ketiga 24 volt ya. Jadi 24 volt anggap saja aku itu pakai charger laptop 19 volt. Ini tembus enggak? Sebentar goyang. Oke, 17 ya, artinya ini karena power supply saya menggunakan 17 volt ya, bergerak-gerak dikit lah, itu masuk akal. Oke, nah ini nanti ini kita akan coba simulasikan. Yang sini sudah, tinggal yang sini aja ya. Oke, pertama kita akan ini sebagai sensor switch atau pressure atau air pressure-nya ya, pada sensor posisi 1. Nah ini kita
sedikit ya, satu. Terus yang sini kita colok juga. Mohon maaf ya, ini speakernya atau bayarnya sudah saya tutup pakai solasi, tapi masih kedengaran nyaring bunyinya. Oke, terus yang satu lagi ini kita kasihin ground karena dia yang nomor 3 atau sensor nomor 3 itu hanya sebagai switch on off aja. Oke, pertama kita akan setting nih 1 2 3. Pertama kita akan setting di sini. Ini posisikan pada posisi kontak poinnya tidak ter connect atau ter open ya. Kita putar ke kiri maksimal biar tidak terhubung. Terus kita putar sini ke kanan ya, biar supaya ininya naik satu-satu. Kita putar. Ini nanti akan berpindah karena ini posisi 1, nanti yang kepantau posisi 1, dia gantian terus. Lepas kabelnya. Oke, harus dua-duanya itu pressure-nya harus sama ya. Kita posisikan. Oke, ini terpantau 2. Ini lampunya belum mati, kita akan set atur mati dulu. Oke, jadi dia itu buzzernya tidak bunyi atau di sini akan padam, itu posisi ada di tengah-tengah sini antara merah sama merah. Kalau over dia akan nyala juga, artinya kelebihan tekanan. Ini ke maksimalan. Nah, dia akan berubah ya. Ini contohnya, ini yang air pressure yang nomor 1. Ini kalau kita turunin, dia akan menyalakan lampu ini ya, air pressure. Kalau dilihat di panduannya, kita naikkan. Ini harus bareng-bareng sama ya. Terus coba yang ini kita turunkan. Kendor kontrol kandil ya. Oke, terpantau di pin 2. Nah, ini nomor 2 ya, ini tetap nyala. Kita atur naik ya, tekanannya naik, nanti di atas garis merah itu dia akan padam. Oke. Nah, oke, untuk pengetesan satu lagi ya, di sini yang ini sudah berfungsi. Satu lagi ini pressure yang ini, dia adalah sebagai kontak on off aja. Ketika tekanan di bawah 5,5 bar, dia lampu akan nyala dan buzzer pun dia akan nyala. Artinya di sini dia terhubung, tak gitu ya. Terhubungnya sama massa di sini. Kalau yang ini 5 volt, tengah sinyal, bawah ground. Groundnya ikut dari sini juga, ikut dari sepedo juga. 5 volt sinyal ground. Kalau yang ini sinyal, anggap aja sinyal karena pressure switch aja, on off kontak point ya, jadi sama ground. Coba kita hubungkan sama ground, kita putar ke kanan maksimal, artinya dia terhubung. Oke, logonya logo indikator yang di instrumen ikut nyala, yang sini ikut nyala, bayarnya juga ikut berbunyi seperti itu. Oke, kita turunkan dikit biar tidak terhubung, artinya di sini sudah bisa. Oke, mungkin demikian ya, agak panjang ya videonya, berapa menit, 14 menit lebih ya. Coba saya matikan lampu. Seperti ini kalau gelap nanti dipasang di mobilnya. Sama kemarin ini polarisnya saya ganti ya, karena posisi kemarin itu polarisnya sudutnya enggak kurang pas ya, jadi kalau dilihat dari samping itu balah enggak kelihatan. Kalau yang ini sudah bisa kelihatan dari samping, atas, bawah sudah masuk untuk bisa dilihat posisi siang atau malam hari.
Ini sudah terjawab semua. Oke, ini tekanan ini suhu mesin. Yang ini stop karena ada kode-kode atau speedometernya tidak terpasang di kendaraan atau di truk atau di bis ya. Kalau untuk gerakan ini harus terkonfirmasi sama si ECU-nya dulu, atau kalau bahasa di mobil kecil itu ECU, untuk bisa menggerakkan si jarum RPM ya, ini kecepatan mesin ya, putaran mesin. Kalau yang ini kecepatan kendaraan. Oke, ini melebihi 120. Oke, coba nih di sini yang sebelah kiri ya, lebih dari 120 dia buzzer akan berbunyi. Coba saya kasih frekuensi agak tinggi dikit. Nah, dia akan menginformasikan, jangan kenceng-kenceng naik bisnya atau truknya ya. Kita turunkan, iya, naikkan lagi. Oke, ini speedometer dari Surabaya ya. Jadi mungkinan besok pagi kita akan kirim ke Surabaya. Bapak siapa ya, nanti kita akan konfirmasi by WA lagi. Oke, baik teman-teman, untuk update-nya untuk pergerakan perbaikan speedometer Mercy ya. Oke, baik teman-teman, selamat sore.